pertanyaan terakhir Mas, ini masih seputar agama Mas. Tentunya semua agama akan mengklaim bahwa agama yang dianutnya akan mengantarkan kita ke surga. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, agama apa yang akan membawa kita ke surga, Mas? Wah, pertanyaannya, ya dari tadi bisa dikatakan pertanyaan yang sangat ini ya Mas ya. Pertanyaan yang sangat berat, yang tentu bisa menimbulkan kontroversi, tapi sudahlah, kita tidak mau terjebak di sana. Balik lagi, niat dan tujuan kita adalah untuk kebaikan, ya. Kita pun menyampaikannya juga dengan hati yang damai ya Mas ya. Tidak saling hujat satu dengan yang lain. Jadi apapun perbedaan di antara kita jadikan itu sebagai sebuah warna-warni kehidupan, sehingga semakin indah ya, semakin banyak perbedaan, semakin indah kehidupan ini, semakin paham kita antara satu dengan yang lainnya, semakin bisa saling menjaga, saling menghormati, menghargai kita ya. Nah, kalau Mas Yahya menanyakan tentang agama apa yang akan mampu mengantarkan kita ke surga, kan begitu kurang lebih. Nah, di sini saya tidak mau membahas tentang surga dan nerakanya, Mas Yahya ya. Saya ibaratkan surga itu sebagai sebuah tujuan saja Mas Yahya. Saya tidak mau membahasnya itu ya, nanti bisa kita bahas ya di lain waktu tentang surga dan neraka. Tapi saya mau mengibaratkan surga itu adalah sebuah tujuan Mas Yahya. Sebuah tujuan yang nanti kita semua ini akan ke sana Mas Yahya. Ya. Nah, kemudian kalau Mas Yahya tanya agama mana yang bisa membawa kita sampai kepada tujuan kita, tentu bukan atas dasar agamanya malahan Mas Yahya. Ya, sekali lagi. Jadi saya rasa semua agama, ini menurut saya secara logika juga ya. Kalau banyak orang yang bilang bahwa istilahnya untuk kita mempelajari unsur daripada ketuhanan itu tidak bisa dilogikakan. Ini salah kaprah malah menurut saya. Justru atas dasar kehidupan ini kita dikasih pikiran, kita dikasih hati ya. Ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Di sana kita mampu membedakan. Nah, atas dasar itu kita mempelajari semuanya ini juga secara logika Mas Yahya. Jadi ada kehidupan jiwa yang bersifat gaib ya, yang nggak kelihatan oleh mata, dan ada kehidupan raga yang bersifat fakta. Jadi hidup kita ini ada dua alam, satu alam gaib dan satu alam fakta. Ini satu istilahnya satu kesatuan Mas Yahya. Dan ini tidak bisa terpisahkan. Lalu kita sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita sama-sama meyakini, mengimani itu, atas dasar apa kalau kita nggak menggunakan pola pikir kita untuk kita menilai tentang apapun itu Mas Yahya yang ada di dunia ini? Kan nggak ketemu Mas Yahya. Bahkan yang mengakui Tuhan itu ada itu siapa? Ya, manusia. Manusia, tidak ada yang lain. Hewan tidak bisa mengakui. Pepohonan, tumbuhan, semua tidak ada yang bisa mengakui. Atas dasar itulah kita ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, sehingga kita bisa mengakui, berarti ada unsur kehidupan di sini. Atas dasar itu, ketika saya mencoba untuk mempelajari, memahami semuanya ini dengan menggunakan logika, ada yang mengatakan ya nggak bisa dilogikakan. Nah terus piye gitu? Kita mempelajari segala sesuatu ini kan ya logika. Iya gitu loh. Ada yang gaib, ada yang fakta. Nah kalau kita hanya bisa bicara gaibnya tapi nggak bisa menerangkan secara fakta, nggak ketemu. Sebaliknya kita bicara secara fakta tapi nggak ada unsur, nggak bisa mengatakan tentang yang gaib juga nggak ketemu juga Mas Yahya. Misal di dalam diri kita saja, di dalam tubuh kita ini sudah jelas ada dua hal yang mana bersifat gaib dan yang separuh ini bersifat fakta. Wujudnya apa? Nah, yang fakta jelas ini. Jasmani raga kita ini Mas Yahya. Ini jelas sekali, mulai dari saraf yang paling kecil, organ yang paling kecil, partikel yang paling kecil yang ada di dalam tubuh kita ini bisa
bisa disentuh, bisa dilihat dengan kasat mata, Mas Yahya. Itu yang 50%. Nah, kemudian yang 50% yang bersifat gaib yang mana? Lah ini, nafas kita ini, roh kehidupan kita ini. Tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan di mana ini bertempatnya. Selain ya di tubuh ini, kan begitu. Tapi di tubuh bagian mana tidak ada yang tahu. Tangan ini anggota tubuh, kan begitu. Kepala anggota tubuh, di dalam hati itu juga anggota tubuh, Mas Yahya. Tidak di situ tempatnya roh ini. Berarti udah jelas kan. Nah, di dalam mempelajari kehidupan juga sama. Makanya ketika kita membicarakan tentang agama ini tadi, agama apa yang bisa membawa kita ke surga? Tentu setiap agama kan mengatakan bahwa oh agamaku ini loh yang bisa membawa kita ke surga. Satunya agamaku, yang satunya agamaku. Kalau nggak melalui agamaku nggak bisa masuk surga. Itu monggo-monggo saja, Mas Yahya. Silahkan. Saya meyakini bahwa karena setiap agama yang sudah disahkan, yang sudah legal, yang sudah resmi, melalui mekanisme yang tentunya tidak mudah ya Mas Yahya, itu adalah agama yang baik dan yang benar. Berarti mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Ya tentu semua agama ini tadi punya potensi yang sama untuk mampu membawa kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Kalau kita bahasakan surga itu sebagai tempat tujuan saja dulu Mas Yahya, karena saya tidak mau mengupas itu dulu. Yang penting kita menganut agama itu, kita meyakini, kita jalani dengan sesuai yang diajarkan oleh agama tersebut, pasti surga kita dapat. Nah, makanya saya tidak mau membahas tentang surganya Mas Yahya ya. Yeah. Saya nanti itu di lain ya Mas Yahya ya, di lain kesempatan ya, di lain video nanti ya. Tetapi di sini saya mau mengibaratkan sebuah tujuan. Nah, saya suka sekali dengan logika-logika yang sederhana di dalam menjalani hidup. Karena untuk apa sih kita menjalani hidup ini, kita bikin riweh, kita bikin ribet sendiri Mas Yahya. Ya, saya rasa tujuan kita belajar tentang kehidupan ini kan supaya hidup kita ini semakin mudah. Misalkan Mas Yahya belajar matematika. Tujuannya Mas Yahya belajar berhitung matematika itu untuk apa sih? Kalau bukan ketika nanti Mas Yahya berhitung, Mas Yahya jauh lebih mudah mengerjakannya. Benar enggak sih? Nah, sama juga dengan kehidupan ini. Termasuk kita belajar agama, belajar budaya, belajar tradisi, belajar hukum, isi dari sebuah kehidupan secara duniawi, secara manusiawi, ya. Nah, termasuk dua hal, secara ilahinya juga kita pelajari gitu loh. Nah, jadi agama ini kalau saya ibaratkan sebagai sebuah kendaraan lah misalkan Mas Yahya. Tentu semua kendaraan, apapun mereknya, semua kendaraan ini kan punya potensi yang sama untuk mampu membawa kita ke suatu tempat yang kita tuju. Kan begitu? Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kendaraan-kendaraan ini menjamin kita bisa sampai di tempat tujuan? Tidak. Tidak. Kenapa? Tergantung daripada pengemudinya, drivernya. Kalau saya ibaratkan mobil nih, ya Mas Yahya ya, agama ini adalah sebuah kendaraan. Lalu kita punya tujuan misalkan mau ke Istana Presiden misalkan Mas Yahya, ya. Nah, kita mau bertemu dengan Presiden misalkan, dengan kita membawa kendaraan ini. Nah, kendaraan ini kan tentu punya potensi yang sama untuk mampu mengantarkan kita ke Istana Presiden, ke tempat tujuan kita. Tetapi, apakah kendaraan ini jaminan bahwa kalau aku naik kendaraan ini pasti aku bisa sampai di Istana Presiden? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung daripada drivernya. Tergantung orang yang mengemudikan kendaraan tersebut. Jadi tidak jaminan mau sebagus apapun kendaraannya, mau sebaik, semewah apapun, secanggih apapun kendaraannya, kalau drivernya yang mengemudikannya tidak benar, tidak baik, ngawur, nggak ngerti jurang, ya nggak akan sampai di tempat tujuan Mas Yahya. Jadi yang mampu membawa kita sampai kepada tempat tujuan kita adalah kita sendiri.
Gitu loh Mas Yahya. Lah kalau kita bicara agama, bukan tergantung agamanya, tapi tergantung yang menjalankan agamanya. Yaitu siapa? Manusianya sendiri Mas Yahya. Makanya, ayolah jangan berebut. Oh kendaraanmu Mercy, kendaraanmu BMW, oh kendaraanmu Becak ya. becak, oh kendaraanmu mungkin sepeda motor, oh kendaraanmu mungkin sepeda apa pancal ya Mas Yahya ya. Nah, bukan tergantung itu, tergantung kita yang mengemudikan. Bagaimana kita mampu mengemudikan kendaraan kita dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan itu tadi dengan baik, dengan benar Mas Yahya.